Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu annaka qad ballaghtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailin karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Di Jumat yang barokah ini kita seraya mengkhusyukkan hati memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah di dalam hati kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar, Maha Pencipta. Kalau bumi ini sudah begitu besar rasanya bagi manusia, tetapi kita mengetahui bahwa planet bumi yang kita tinggali ini sangat kecil, bagaikan pasir sebiji di pantai. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Ada galaksi Andromeda, isinya 400.000 miliar benda-benda langit. Isi satu benda langit itu tidak kalah besarnya dengan bumi ini. Maka memang pantaslah Allah Subhanahu wa taala kita harus besarkan. Masih ada galaksi yang lain, ada Andromeda, ada galaksi Black Eye, Ursa Major. Besar sekali jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung itu menciptakan. Tentu saja tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Sementara kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah. Pada saat itu iblis pun a priori melihat manusia itu begitu penciptaan manusia yang sangat sederhana. Bahkan selanjutnya anak cucu Adam itu terjadi dari air yang terpancar. Air itu kalau mau kita perbandingkan dengan embun pagi masih lebih suci embun pagi. Jangankan bandingkan dengan air Sam-Sam atau air Telaga Kausar, hina. Jadi kalau ingin mendapatkan kekhusyuan, tentu saja tidak ada jalan adalah mencoba memikirkan begitu maha kuasa, maha dahsyat, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan melihat diri kita ini mencoba mengkerdilkan, mengkecilkannya, betapa kita ini luput di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia itu luput untuk bersyukur kepada Allah. Maka tidak ada jalan pada Jumat yang penuh barokah ini kita sekali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya salam dan salawat. Tentu saja ini menjadi salah satu zikir yang paling afdal dari beberapa zikir yang kita lazimkan. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita curahkan itu, beliau juga berkenan untuk mengakui kita sebagai umatnya. Kita akan mendapatkan syafaat di hari
tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan apapun. Tidak ada yang kita bisa perbuat. Pada hari itu Bapak, setelah sangkakala pertama itu ditiup oleh malaikat Israfil, semua yang namanya hidup mati. Ditiup lagi sangkakala selanjutnya, semua yang mati hidup. Dan pada saat itu bahkan amal jariah tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi amal jariah. Apa itu amal jariah? Ya, pahala yang didapat oleh seorang hamba yang menisbahkan, menginfakkan hartanya, amal soleh, ilmunya, anak solehnya, itu tidak berguna lagi. Karena saudara tidak ada apa-apa di situ. Sudah selesai. Yang berguna adalah syafaatnya Rasul, syafaatul Rasul, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkenan kita di masjid ini mendapatkan syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu adalah hari huru hara. Yang namanya anak tidak ingat lagi bapaknya. Bahkan seseorang itu keringatnya sudah sampai di kaki, di lutut. Syafaatnya Nabi, itulah yang kita harapkan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang paling pertama tentu saja selaku khatib berkewajiban untuk mewasiatkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang yang beriman itu kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya adalah berita gembira, kegembiraan yang dia dapatkan, dia peroleh di dunia, dan kegembiraan yang akan dia dapatkan di akhirat. Ya. Hanya dengan keimanan yang kuat, manusia, seorang hamba mampu menyelesaikan begitu banyak amanah, begitu banyak beban-beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah cobaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja diciptakan kehidupan ini, kematian ini untuk menjadi ujian bagi hamba, bagi manusia, untuk mengetahui siapa yang ahsanu amala, siapa yang terbaik amal-amalnya. Iya. Karena kalau tidak, beberapa orang akan berusaha ketika tidak dibarengi dengan keimanan dan mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh. Maka dia tergelincir, jatuh ke lembah pada saat mendapatkan ujian harta misalnya. Harta itu adalah salah satu jenis ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang lainnya kekuasaan, yang lainnya adalah pekerjaan, yang lainnya adalah wanita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami telah membagi manusia itu menjadi golongan-golongan. Sebagian golongan itu akan menjadi orang solih, sebagiannya lagi tidak begitu. Wa balawnahum, dan kami akan menguji mereka itu dengan hasanat, dengan nikmat-nikmat, dengan kenikmatan, wasayyiat, dan kami juga akan mengujinya dengan malapetaka, dengan bencana, la'allahum, agar supaya yarji'un, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ayat ini kita bagi, kita coba kaji lebih jauh, maka itu akan menjadi 4 bagian manusia. Ada yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan nikmatnya itu dia pergunakan dengan baik, kemudian dia akan menjadi orang soleh dan di akhirat kelak menjadi orang yang beruntung. Ya, ini orang yang sukses. Taruhlah misalnya kita mengambil sirah Nabawi,
Kita melihat Al-Quranul Karim, bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, semuanya itu kemudian digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi ini mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala tempat terbaik di akhirat. Kemudian ada juga orang yang di dunia ini, golongan yang begitu susahnya hidup di dunia, diliputi dengan bencana silih berganti, mulai dari kecil sampai remaja, dewasa, luar biasa cobaan. Kita mengambil contoh ibarat dalam Al-Quranul Karim, Nabiullah Ayub alaihi salam. Nabiullah Ayub itu sebelumnya adalah orang yang kaya raya di negerinya, tetapi kemudian mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh kekayaannya habis, hangus. Anak-anaknya pada meninggal. Yang tersisa adalah Ayub sendirian dengan badannya jiwa raganya. Namun karena sakit yang menderah begitu menakutkan, maka dia terpencil, dikucilkan oleh masyarakatnya, oleh warganya, sehingga dia jauh di pelosok. Dari sanalah kita mendapatkan doa, Rabbi inni masaniya durru anta arhamur rahimin. Ya. Kenapa kita angkat beberapa? Karena sebagian manusia juga ada yang sangat pede, seakan dia adalah panitia surga. Padahal ditampik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadarra. Apakah engkau mengira akan masuk surga begitu saja sebelum ujian-ujian orang yang terdahulu itu menimpamu? Ya. Masalul ladzina khalau min qablikum, ujian yang paling tinggi adalah ujian yang didapatkan oleh para al-anbiya. Kemudian yang sama seperti itu, kemudian dibawanya lagi, itu ujian. Bahkan ada orang yang mendapati ujian dalam kehidupannya, berpikir bagaimana untuk mengisi perut juga susah. Ada orang yang mendapatkan ujian bahkan sejak lahir sudah tidak normal, bahkan cacat. Tetapi dengan ujian-ujian itu dia mencoba mengkonsentrasikan diri untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ada alam akhirat yang dinanti-nantikannya. Itulah sehingga keimanannya, amal solehnya senantiasa diasah, ditumbuhkan, dijaga amal-amal solehnya agar supaya akan mendapati kebahagiaan yang kekal, yaitu di akhirat. Ada juga orang golongan yang lain, dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, tetapi di akhirat dia mendapatkan neraka. Taruhlah misalnya Qarun, salah satu umat Nabiullah Musa alaihissalam. Begitu Qarun, begitu Fir'aun mendapatkan kekuasaan yang luar biasa, tetapi di akhirat kelak dia sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada orang-orang kafir dan jatuh ke dalam neraka. Iya. Ini yang paling tingkat yang paling, semoga di antara kita ini terhindar dari golongan yang seperti ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun kalau kita melihat sirah Nabawi, betapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil dia sudah yatim piatu, diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, sampai kemudian besar mendapatkan permusuhan dari Quraisy, sampai harus diboikot, jangan kasih makan keluarga Nabi, keluarga Muhammad itu. Bahkan ke Taif meminta perlindungan pun dilempari sampai berdarah. Bahkan harus hijrah, harus pindah
betapa penderitaan yang dialami oleh Nabiullah Muhammad SAW. Namun tentu saja beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan bagi umatnya bahwa masih ada yang namanya akhirat. Betapa banyak orang yang mendapatkan cobaan dan ujian tidak bisa lolos daripada ujian itu. Tetapi berapa banyak orang yang mendapatkan ujian itu sebagai sebuah hakikat daripada penciptaan manusia sendiri. Jadi memang diciptakan untuk diuji. Kalau kita melihat anak-anak yang lagi di sekolah, mulai dari TK diuji, SD diuji, SMP naik, SMA, bahkan selesai perguruan tinggi, masuk pekerjaan juga masih diuji, masih asesmen. Semua adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Dan sekarang ini kita berada pada pekan-pekan terakhir insya Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan yang terbaik dan juga itu adalah sebuah ujian. Apakah ada orang yang bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan itu, ataukah bulan Ramadan itu menjadi bulan-bulan seperti bulan yang lain? Telah berlalu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rajab. Salah satu hikmah yang terbesarnya Bapak yang kita harus ambil adalah kesucian. Bagaimana kita ambil kesucian dari hikmah Rajab itu? Karena Nabiullah Muhammad SAW 2 kali dipotong perutnya, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Pertama saat anak-anak, yang kedua pada saat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dicuci? Karena akan bertemu dengan yang Zat yang Maha Suci. Ya, maka Nabi memberikan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena ada orang yang tidak akan pernah sampai di bulan Ramadan yang akan 1 pekan lagi, Pak. Ya, kenapa? Sangat ramai di sana ya, penggali kubur ya. Penggali kubur ramai. Banyak tetangga kita kemarin sebelumnya bersama tiba-tiba meninggal. Maka ini adalah karunia. Dan 3 bulan ini adalah sebuah mata rangkaian. Kalau bulan Rajab turunnya Nabi kita menghadap Allah mendapatkan perintah sholat. Di bulan Ramadan tempat turunnya Al-Quran, tempat yang suci, dan hanyalah orang-orang yang suci yang akan mendapatkan kesucian itu. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwa seorang pemenang tentu tidak akan mendapatkan kemenangan dengan tiba-tiba, tetapi tentu saja dilalui dengan persiapan-persiapan. Dan ini adalah pekan terakhir daripada persiapan kita. Kita persiapkan hartanya kita persiapkan hati kita, kesucian kita persiapkan keluarga kita persiapkan tempat ibadah kita. Semua kita persiapkan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan dengan satu niat. Semoga dengan datangnya nanti bulan suci Ramadan kita akan yuladi ummu, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk bisa berhadapan dengan bulan Ramadan, memberikan kita kekuatan iman, menjaga ketakwaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin.
Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailin karim huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina Gila lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.